Perkenalkan, nama saya Hendy Anugrah Beatrice Tungkir dengan NIM 163231147 dan hari ini saya akan menjelaskan terkait tugas Deep Learning RK1 dengan judul Convolutional Neural Network pada Computer Vision, di mana pada kasus kali ini teknik Computer Vision yang akan kita gunakan adalah segmentation. Dan soal dibagi menjadi dua, yaitu reproduce and verify (TRA) dan investigate dan explain. Di reproduce and verify di sini hanya membuat model, yaitu membuat model menggunakan dataset Oxford IT patch dataset dan ditrain sebanyak 30 epoch. Dan bisa dilihat pada program tersebut saya sudah menyelesaikan training dengan parameter sebanyak 466.555 dan didapatkan hasil kurva validation dan loss seperti ini, dan bisa dilihat mereka secara stabil menurun. Ini mengartikan kalau model ini belajar dengan cukup baik. Lalu kemudian didapatkan salah satu prediksinya adalah seperti berikut, di mana prediksinya tidak meleset jauh dan masih terbilang cukup akurat. Lalu untuk yang nomor 2, model akan dicek secara manual dan mengambil 3 baris dari model, dan 3 baris tersebut akan dicek total parameternya masing-masing menggunakan rumus KH atau K height tinggi, KW atau K weight berat, dan in channels tambah 1 kali out channels. Dan bisa dilihat pada program tersebut saya memilih 3, yaitu sesuai soal, dimana saya memilih convo 2D underscore 2 dan convo 2D underscore 10. Di sini ini masing-masing tuh nomor convo 2D itu ada di awal, convo 2D2 itu ada di tengah, dan convo 2D10 itu ada di akhir. Dan didapatkan kalau output keras dan perhitungan manual itu sama. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya model itu sudah benar. Lalu pada nomor 3 kita diminta untuk melihat transformasi bentuknya, dan bisa dilihat pada tabel tersebut input layer, pada masing-masing layer terjadi perubahan di beberapa layer. Seperti contohnya pada input tidak ada yang berubah, convo 2D ada channel saya bertambah berkali 2, ada yang menjadi setengahnya dan semacamnya. Dan untuk yang nomor 4, predict dan visualize segmentation mask at least 5 different validation image. Dan bisa dilihat di sini ada 5 gambar yang diambil dari prediksinya. Bisa dilihat kalau gambar tersebut memperlihatkan hasil yang lumayan baik di beberapa gambar. Tentu saja output itu bisa sangat terpengaruh dengan input, misalnya pencahayaan, blur, dan pewarnaan dan lain-lain. Dan bisa lihat gambar paling buruk adalah di bagian gambar 5, yang dimana dia memperlihatkan karena blur di belakang itu yang merusak segmentasi gambar tersebut. Tapi model ini lumayan cukup baik, terutama di anjing. Walaupun terlihat berantakan, dimana seharusnya solid hitam atau putih, namun prediksinya banyak noise atau gangguan berupa bercak-bercak tak beraturan, blur, dan masih banyak lagi. Tapi secara overall model itu sudah bekerja dengan baik. Lalu untuk yang tier B, di sini meminta untuk membandingkan max pooling versus straight convolution. Jadi di sini saya membuat model baru, yaitu di mana setiap convo 2D stretch 2 diganti dengan convo 2D stretch 1. Dan modelnya sudah saya buat.
bisa dilihat training sebanyak 30 kali sama, dan bisa dilihat kalau loss dan akurasi strided itu lebih fluktuatif untuk validationnya. Tapi kedua model terbilang cukup baik karena loss turun secara perlahan dan akurasi naik secara perlahan juga. Itu memberikan model yang baik gitu. Dan di sini ada perbandingan. Ada perbandingannya di mana bisa lihat strided lebih baik, hampir lebih baik di beberapa gambar. Tapi tentu saja kembali lagi dengan inputnya, di mana bisa lihat di sini kucing itu sangat noise-nya masih banyak gitu, seperti blur dan semacamnya. Tapi berdasarkan eksperimen yang dilakukan, max pooling itu merupakan segmentasi karena tidak sepenuhnya terbukti. Model max pool justru menunjukkan performa yang sedikit lebih baik dari strided convolution dengan validation loss akhir sebesar 0,38. Dari jumlah parameter sendiri pun strided memiliki lebih banyak parameter karena parameter strided itu dilatih dalam proses downsampling, sedangkan max pooling tidak memiliki parameter sama sekali. Jadi bisa dibilang modelnya hampir mirip, hanya saja di beberapa kasus max pooling itu sedikit lebih baik. Dan untuk nomor 2, apakah ada efek dari input gambar besar pixel input, di mana di sini kita diminta membandingkan image size sebesar 96x96 dan 200x200. Tentu saja di sini mengubah banyak ya. Bisa dilihat pada hasil training. Tapi sayangnya jumlah parameter masih sama, even though inputnya itu diubah besarnya. Dan rata-ratanya per epoch itu 18 detik, sedangkan yang 200x200 itu ada di 40-an. Yap, 40-an. Dimana sudah jelas kalau inputnya lebih kecil, tentu saja hasil waktu training itu lebih sedikit. Yep. Nah, ini dia. Dan kualitas visual mesh dari sisi loss akhir, kedua model memberikan angka yang sangat mirip, tetapi ada perbedaan visual yang cukup jelas. Model 200x200 menghasilkan tepi objek yang lebih halus dan detail, sementara model 96x96 menghasilkan tepi yang lebih kasar dan kotak-kotak. Tentu saja ini karena inputnya beda, jumlah pixelnya. Jadi trade off-nya mengecilkan input dari 200x200 jadi ke 96x96, membuat training lebih cepat tanpa mengubah jumlah parameter. Namun konsekuensinya dari objek yang halus menjadi lebih kotak atau lebih kasar. Jadi untuk segmentasi 200x200 adalah pilihan yang terbaik. Bukan terbaik, lebih baik. Lalu nomor 3 itu mini SI. Explain in words to a friend who has only seen image classification why the segmentation model output must be the same spatial size as input. Jadi dalam fisik komputer ada banyak jenis untuk melakukan, dan tujuan itu beda-beda. Untuk deteksi objek itu untuk memberikan output, yaitu apakah gambar itu misalnya ada gambar kucing atau anjing dan outputnya adalah kucing atau anjing. Sedangkan pada segmentasi dia itu memetakan bentuk anjing atau kucing pada gambar tersebut. Nah, dalam kasus ini kenapa input dan output harus sama? Itu karena yang dideteksi adalah pixelnya pada gambar tersebut. Apakah pixel ini termasuk dalam anjing atau termasuk dalam kucing atau tidak? Maka itu segmentasi, keluaran dan inputnya sama-sama, besarnya sama, hanya saja ya
tujuan utama segmentasi bukan hanya mengenali gambar, tapi dia juga memahami pemahaman yang lebih rinci terkait letak setiap bagian pada gambar tersebut. Terima kasih telah mendengarkan.